Video yang Bapak bagikan kemarin udah kalian tonton ya? Halo, udah ditonton belum? Nah, alhamdulillah kalau udah ditonton ya. Itu video agar kalian tahu nama-nama atom. Ya, jadi sebelum kita memberikan nama senyawa, jadi sebelum kita materi sekarang kan tentang tata nama senyawa ya, tentang tata nama senyawa kimia. Nah, yang namanya senyawa itu berarti gabungan dari dua atom atau lebih, ya. Gabungan dua atom atau lebih. Nah, sebelum memberikan nama senyawa, ini nama atomnya harus kalian tahu dulu. Nah, ini syarat dasarnya. Ya, kita nggak bisa memberikan nama suatu senyawa kalau kita nggak tahu nama-nama atomnya. Contoh yang di video yang kemarin yaitu golongan 1A itu cara gampang ngapalinnya menggunakan jembatan keledai. Ya, namanya itu metode jembatan keledai. Ini metode jembatan keledai ini sangat bermanfaat ya untuk kalian siswa anak IPS, di mana biasanya kan siswa IPS itu banyak hafalan ya. Nah, metode jembatan keledai ini adalah metode yang digunakan untuk mempermudah cara kita menghafal. Ya, gitu. Jadi kita gunakan singkatan dari kata-kata di depannya. Kayak golongan 1A ini, atomnya apa aja? H, Haji, Lili, naik kuda, rombongan, Kaisar, Fir'aun. Nah, ini nih adalah atom. Kalau atom simbolnya H ini namanya apa? Ini namanya hidrogen. Nah, ini harus hafal kalian. Kalau H itu namanya apa? Hidrogen. Kalau Li namanya apa? Litium. Nah, ini harus hafal ininya. Ya. Pak, bagaimana cara kita hafalinnya? Ya, perlahan aja, ya. Nggak perlu dipaksakan, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Sering melakukan pengulangan. Nah, ya, pengulangan. Nah, nanti akan ingat sendiri. Makanya kenapa sih, Pak, di sekolah itu ada yang namanya ulangan, namanya juga mengulang, gitu ya. Nah, ulangan itu adalah proses untuk mengulang biar materi sebelumnya ingat apa tidak. Na, kembali lagi sini. Na apa? Ini natrium. Ya. K, namanya apa? Kalium. Nah, ini nama-nama atom ini harus kalian sudah tahu. Ya, jadi di video Bapak sebelumnya itu yang minggu lalu Bapak bagikan, ini adalah cara untuk menghafal nama-nama ini. Ya. Dan cara mengingat golongan 1A sampai golongan 8A itu, ya, sampai golongan 8A itu atomnya apa aja. Sudah ya dihafal ya minggu lalu ya. Halo. Halo. Ya. Nah, itu. Jadi bagi yang belum hafal silakan diulang lagi. Materi sekarang yang akan Bapak bagikan yaitu tadi ya sudah disebutkan sama Bapak, yaitu tentang tata nama senyawa. Tata nama senyawa kimia biner. Di sini ada istilah biner. Maaf, nanti ada yang mau masuk. Ya, senyawa biner. Nah,
cara memberikan nama senyawa kimia itu ada tatanya, ada caranya. Ya, ini berarti ada caranya, ada aturan. Nah, jadi nggak asal-asalan orang memberikan nama. Ya. Nah, lalu senyawa kimia biner. Apa maksudnya biner? Ini terdiri dari dua unsur. Terdiri dari dua unsur atau atom lah, ya. Gitu. Ya, jadi senyawa-senyawa ini adalah terdiri dari dua atom saja. Contohnya apa? Contohnya NaCl. Nah, ini adalah yang sangat senyawa kimia yang sangat populer, yang biasa kamu makan. Kalau makan tanpa ini rasanya makanan itu hambar. Ya, gitu. Dingin, anyep makanan tanpa ini. Nah, ini adalah natrium klorida, di mana natrium klorida ini atau garam dapur, ya, orang awam bilangnya garam dapur. Nah, garam dapur. Nama kimianya natrium klorida. Natrium klorida. Nah, di sini. Ini terdiri dari dua atom. Pertama atom Na, yang kedua atom Cl. Nah, senyawa kimia yang terdiri dari dua atom ini disebut dengan senyawa biner. Nah, sekarang yang akan Bapak terangkan ini adalah tata nama dari senyawa biner ini. Bagaimana sih cara memberikannya? Ya, tuh. Jadi ini masuk ke bagian 1 ya, definisi. Tadi bagian 1 definisi, yaitu definisi dari apa sih senyawa biner. Ya. Lalu masuk ke bagian kedua. Bagian kedua yaitu tata caranya. Atau jangan tata cara dulu, pembagian. Pembagian dari senyawa biner. Ya. Tadi senyawa biner itu senyawa yang terdiri dari dua atom atau dua unsur. Terbagi ke dalam dua, ya, senyawa biner ini terbagi ke dalam dua kelompok besar, di mana penyusunnya ada atom logam dengan atom non-logam. Nah, jadi senyawa biner itu kan kita tahu bahwa senyawa yang terdiri dari dua unsur, ya, atau dua atom. Nah, dua atom itu ada yang satunya atom logam, ya, ada lagi yang satunya atom non-logam. Nah, yang kedua, di sini tersusun dari atom logam, atom non-logam, logam. Ya, atom non-logam dengan atom non-logam lagi. Ya, jadi senyawa biner itu terbagi ke dalam dua. Nah, ini. Ya. Yang pertama atomnya tersusun dari atom logam dengan atom non-logam. Senyawa kedua yang tersusun dari atom non-logam dengan atom non-logam. Ya. Nah, untuk yang ke-1, nah ini atom non-logam ini terbagi dua. Ya,
ada yang atom logamnya atom logam golongan A atau utama. Nah, ada yang atom logam golongan B atau transisi. Nah, dari video yang minggu lalu Bapak suruh kalian hafalkan, itu adalah atom-atom golongan A. Gitu ya. Nanti kalau kalian ketemu atom logamnya, berarti itu atom logam golongan A. Selain atom logam golongan yang kemarin videonya Bapak share itu, berarti itu adalah atom logam golongan B. Nah ya, jadi untuk poin yang kedua ini, senyawa biner itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama terbentuk dari atom logam dengan atom non-logam. Yang kedua, atom non-logam dengan atom non-logam. Ya. Lalu untuk yang terbentuk dari atom logam dengan non-logam, ini atom logamnya terbagi dua. Ya, atom logamnya terbagi dua. Ada yang atom logam golongan A atau utama, ada lagi atom logam golongan B atau transisi. Nah, sampai sini pembagian dari senyawa biner. Ada yang ingin tanyakan? Halo? Halo? Ada yang tanyakan enggak? Enggak ya. Alhamdulillah. Berarti ini pembagian ya. Poin kedua tentang pembagiannya. Ya. Poin ketiga yang akan Bapak jelaskan yaitu tentang aturannya. Poin ketiga aturannya. Nah, ya tadi ada pembagian, ada poin ketiga aturan tata namanya. Bagaimana? Tadi kan sudah dijelaskan. Yang logam itu, yang logam, yang bagian A dulu lah ya. Bapak kasih ini poin bagian A. Yang logam dengan non-logam, ini terbagi dua. Yang logam golongan A, golongan A, ada logam golongan B. Nah, aturannya bagaimana? Kalau yang untuk golongan A, aturannya adalah nama logam ya, spasi. Ini spasi ya. Jadi kalau kalian diketik harus pakai spasi. Nggak boleh disambung. Nama logam, spasi, nama non-logam plus ida. Diberi akhiran ida. Ini aturannya. Ya, aturannya. Sedangkan yang golongan B, aturannya nama logam dalam kurung bilox, harus dikasih bilox. Ya, Pak, bagaimana cara menghitung biloxnya? Nantilah ya Bapak ajarkan. Sekarang yang penting aturannya kalian pahami dulu. Lalu nama non-logam plus ida. Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya di sini. Nah, perbedaannya di sini. Kalau untuk golongan A,
itu untuk golongan A itu tidak ada pemberian bilox. Cukup nama logamnya saja. Ya. Sedangkan kalau untuk golongan B ini harus diberikan bilox. Ya, untuk golongan B. Bagaimana cara memberikan biloxnya? Nanti Bapak jelaskan. Nah, sampai sini bisa kalian hafalkan untuk aturannya. Halo? Halo? Aturannya, nah ini aturannya Bapak kotakin. Bisa kalian hafalin ya. Ya, ini aturannya hafalin. Ya, sehingga kalau misal tadi ada, Bapak kasih contoh yang ini dulu ya. Contoh yang ini. Contoh yang ini dulu. Ya. Misal ada senyawa NaCl yang tadi. Nah, kita harus tahu NaCl ini terdiri dari 2 atom, yaitu atom Na. Nah, ya ini atom Na dan atom Cl. Di mana tadi Na itu namanya natrium. Nah, Cl itu namanya klorin. Nah, lalu kalian harus tahu natrium ini adalah logam. Logam golongan berapa? Dia golongan A. Ya. Pak, kita tahu itu logam golongan A dari mana? Ingat natrium itu ada di golongan 1A. Nah, yang tadi Haji Lili naik Na nih, naik kuda. Nah. Ya ini. Ya. Nah, natrium sama klorin. Lalu kalau mengikuti aturan ini, namanya menjadi natrium bukan klorin. Klorin nama logamnya ini diberi akhiran ida. Berarti, nah ininya dicoret. Nah, cara mencoret ini coret. Nah, jadi ida. Jadi, nama dari NaCl ini adalah natrium klorida. Natrium spasi, ini spasi ya, klorida. Jadi diketiknya nggak boleh disatukan, harus dijeda pakai spasi. Contoh lagi, ada MgBr2. Ya, Pak ini MgBr2 namanya apa? MgBr2 ini namanya harus kita tahu dulu. MgBr2 ini tersusun dari 2 atom Mg dan Br. Ya, Mg ini namanya adalah magnesium. Ya. Br namanya bromin. Ya. Magnesium ini adalah logam golongan A. Berarti tata namanya nggak perlu pakai bilox. Ya, nggak perlu pakai bilox. Bromin, bromin ini innya ini diganti dengan ida karena aturannya harus ada idanya. Nah, diberi akhiran ida. Jadi nama dari MgBr2 adalah magnesium spasi, ini spasi ya, bromida. Nah, ini. Lalu contoh yang lain bagaimana? Contohnya ini. Ya, contoh lain.
senyawa Al2O3. Al2O3 ini ya terdiri dari dua atom, yaitu atom Al dan atom O. Al ini namanya aluminium. Nah, ini namanya atom aluminium. Nah, O ini namanya oksigen. Karena Al-nya ini adalah golongan A, gitu. Maka aturannya nama logam enggak perlu pakai bilox. Hanya nama non logamnya nanti diganti dengan akhiran ida. Oksigen, nah gennya ini yang diganti. Igennya ini yang diganti menjadi ida. Berarti namanya menjadi natrium sih. Menjadi aluminium oksida. Nah, ini. Ya. Lalu contoh yang lain bagaimana? Nah, contoh yang lain misal ada senyawa Ca3N2. Nah, Ca3N2 ini namanya apa? Nah, namanya harus kita tahu dulu. CaN ini terdiri dari dua atom, yaitu atom Ca dan atom N. Ca namanya kalsium. Nah, ini harus hafal nih nama atom itu. N ini namanya nitrogen. Ya, lalu karena Ca ini adalah golongan A, nah maka nggak perlu pakai bilox. Lalu nama non logamnya ini, nih nama non logamnya, nitrogennya ini harus diberi akhiran ida. Gimana caranya? Nah, caranya ogennya ini diganti jadi ida. Nah, berarti namanya adalah kalsium nitrida. Nah, ya, ini. Lalu begini, ada pertanyaan, Pak, kita tahu nama logam sama non logam itu dari mana? Oke, Bapak kasih contoh lagi, ya. Pak, kita pengen tahu, misal ada dua atom. Nah, ada senyawa BaO, BaO. Pak, dari dua atom ini saya pengen tahu, Pak, mana yang logam, mana yang non logam. Caranya bagaimana? Gampang. BaO ini terdiri dari dua atom, yaitu Ba dan O. Ba namanya barium. Ya. O namanya oksigen. Gitu. Ada yang mau gabung lagi kali ya? Ya. O namanya oksigen. Lalu mana Pak yang atom logam, mana yang non logam? Lihat aja ujungnya. Kalau ujungnya akhirannya sedangkan ini ujungnya akhirannya gen atau N.
Kalau ini akhirannya maka ini adalah logam. Umumnya ya, umumnya logam. Contoh yang tadi Al, aluminium. Aluminium. Akhirannya berarti Al ini adalah logam. Na, namanya natrium. Akhirannya berarti Na ini adalah logam. Tadi Ca, namanya kalsium. Akhirannya berarti ini juga adalah atom logam. Apalagi misal Li, namanya litium. Akhirannya juga. Berarti ini atom logam. Jadi kalau namanya akhirannya seperti ini, berarti itu adalah atom logam. Gampang cara membedakan mana atom logam, mana non logam. Ya, sehingga kamu tahu bisa memberikan nama di sini. BaO, mana yang logam, mana yang non logam. BaO terdiri dari 2 atom, Ba dan O. Ba barium. Akhirannya berarti ini atom logamnya. Oksigen, berarti ini bukan atom logamnya, atom non logamnya. Kalau atom non logam harus diberi ida. Berarti oksigen igennya diganti menjadi ida. Berarti namanya barium oksida. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Memberikan nama logam golongan A. Ya, senyawa biner di mana nama logamnya dari golongan A. Halo, ada yang ditanyakan? Untuk yang golongan B ya, Bapak jelaskannya minggu depan saja. Pelan-pelan aja Bapak jelasin ya. Sampai sini aja dulu yang penting nih. Ya, makanya kalian harus tahu, harus hafal mana yang atom logam golongan A, mana atom logam golongan B. Ya, pelan-pelan saja menghafalkannya, sama seperti kalian menghafalkan surat Al-Fatihah. Kan nggak perlu susah supaya dihafalkan ya, hanya cukup diulang. Ya enggak, diulang-ulang. Lambat laun juga surat Al-Fatihah itu sudah ada di luar kepala kalian, ya enggak? Ya udah, sampai sini saja yang bisa Bapak terangkan ya untuk materi ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa kalian ambil manfaatnya ya. Bapak tutup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada yang udah mau gabung ya. Ya, sama-sama. Bapak keluar ya. Iya, oke.